Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari surganya Allah, pada waktu itu iblis mengikrarkan dirinya untuk selalu menggelincirkan anak cucu Adam untuk masuk perangkap iblis. Berbagai macam cara. Tidak ada jaminan ketika sholat kita khusyuk ini tidak terbebas dari perangkap iblis. Tidak ada jaminan kita sering hilir mudik ke tanah suci, ke Baitullah, tidak tergelincir dengan perangkap iblis. Tidak ada jaminan kita ahli Quran, hafal Quran, tidak tergelincir dari perangkap iblis yang menyesatkan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 17 yang bunyinya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Yang artinya kurang lebih seperti ini terjemahan bebas saya, bahwasanya iblis akan menggoda anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari segala penjuru agar anak cucu Adam itu tergelincir berbagai macam cara. Tetapi setan atau iblis ini kesulitan menggoda anak manusia. Setan kesulitan menggoda anak cucu Adam, yang anak cucu Adam ini mempunyai sifat, mempunyai sikap selalu bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Mereka tidak akan bisa mendapati perangkap setan ketika umat manusia banyak bersyukur. Kuncinya ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sholat tetapi tidak ada rasa syukur kepada Allah, maka sholat kita akan terbelokkan oleh iblis. Fungsi sholat kita tidak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya bukan karena Allah, tetapi sholatnya hanya untuk tujuan-tujuan dunia. Maka banyak orang yang sholat masih gersuloh, banyak orang yang haji, tetapi tidak ada kata bersyukur ketika dia pulang dari Baitullah. Tidak ada orang yang memanggil Pak Haji Muhajah, dia marah. Kenapa? Hajinya tidak ada rasa bersyukur kepada Allah. Maka ketika ada manusia yang ibadahnya kuat, yang ibadahnya bagus, dikunci dengan kata-kata bersyukur, iblis kesulitan menggoda anak cucu Adam. Iblis dengan orang yang sholat takut tetapi tidak terlalu takut, dengan orang yang hafal Quran takut tetapi tidak terlalu takut, dengan orang yang sedekah takut tetapi tidak terlalu takut. Tetapi iblis itu ketakutan ketika ada manusia yang beribadah kepada Allah kemudian diakhiri dengan kata-kata bersyukur. Maka setan dan iblis ini kesulitan menggoda anak cucu Adam. Suatu contoh, Nabi Ayub alaihissalam, dia istiqomah, syukurnya luar biasa. Ketika kaya dia beribadah kepada Allah, kemudian hartanya diambil, perkebunannya hancur, anaknya meninggal dunia, istrinya meninggalkannya, kehormatannya hilang di kampung, sampai tubuhnya digerogoti penyakit kulit yang penyakit itu tidak ada, yang mengerikan yang telah dialami Nabi Ayub. Tetap bersyukur, kaya bersyukur,
kemudian sakit bersyukur, miskin bersyukur, dalam keadaan apapun Nabi Ayub itu bersyukur. Kesulitan, iblis menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Maka hari ini yang dimuliakan oleh Allah, kuncinya satu, untuk menghancurkan kekuatan iblis, untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan iblis yang selalu menggelincirkan kita. Perbanyak bersyukur kepada Allah. Surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, akan aku tambah apa? Tambah kekuatan untuk memerangi iblis. Tetapi barang siapa yang kufur, maka kekuatan kita lemah. Adab dari Allah apa? Salah satu adab dari Allah, kita tidak mampu menghadapi kekuatan iblis. Maka kuncinya bersyukur. Ketika Allah memberikan harta yang melimpah ini, agar iblis tidak campur tangan dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang pertama, yang namanya pemberian dari Allah, nikmat dari Allah ini hanya sekedar titipan. Kita tidak pernah mempunyai hak memiliki, tetapi kita hanya mempunyai hak dititipi. Ketika kita sudah mempunyai frame seperti itu, pemahaman seperti itu, bahwa barang yang kita miliki itu hanya titipan. Yang pertama harus kita jaga. Yang kedua, tidak boleh untuk sombong. Suatu misal ketika engkau dititipi mobil yang bagus, itu titipan. Kemudian engkau pamerkan keliling kampung, orang-orang ketawa, itu barang titipan, bukan barang milikmu. Kemudian bisa engkau jaga atau tidak? Ketika barang titipan itu bisa engkau jaga, yang menitipkan senang. Maka ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, kepandian kepada kita, harta yang melimpah kepada kita, kedudukan pekerjaan kita, yang sementara orang lain kesulitan mencari pekerjaan, kita bersyukur kepada Allah. Kita jaga amanah ini, kita jaga anak kita jaga harta kita jaga keluarga kita, dan bahkan kita jaga diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Maka setan iblis tidak mampu menggoda kita, tidak tembus menggoda pertahanan iman kita. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah, inilah sedikit kunci rahasia bagaimana agar iblis itu kesulitan, agar iblis itu kewalahan menghadapi kita. Karena dengan kekuatan orang-orang yang bersyukur, dalam surat Al-A'raf ayat 17 itu jelas, si iblis kesulitan, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dia tidak akan mendapatkan, dia tidak akan bisa mendapatkan godaannya masuk kepada orang-orang yang bersyukur. Ada sebuah riwayat lagi, barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan menurunkan hikmah di hatinya. Dan ketika manusia itu akala min ni'mati rabbi wa la tashkurlah, dia makan nikmat Allah kemudian dia tidak pernah bersyukur, maka hikmah dari Allah, nikmat dari Allah, kekuatan dari Allah itu tidak bisa masuk dalam hatinya. Dan inilah celakalah orang-orang seperti ini, karena godaan-godaan setan iblis masuk dalam hatinya. Seberapa bagus amaliah kita akan hancur berkeping-keping kalau kita tidak bentengi dengan kalimat dan sikap bersyukur. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.